Oh, baik. Terima kasih Pak HW. Ya. Ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Puji syukur kami naikkan jika pada kesempatan pagi ini kami dapat bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, Pastor Paul dan para rektor. Kiranya hikmat-Mu saja yang menyertai. Taruh perkataan firman-Mu ke dalam setiap kami, hati dan pikiran kami. Bimbing kami selalu agar apa yang difirmankan dapat menjadi rema untuk dapat mengimpartasikannya dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat yang menerangi kehidupan kami sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam menjalani aktivitas di keseharian hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan, Matius 89, 1 sampai 25, Bu Neriana baca ya. Dan 26 sampai 53, Bu Sarma. Dan Matius 1, Pak Pengkue ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak HW. Salam Pak HW. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam juga buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 89 ayat 1 sampai 53, saya bacakan sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjianku, aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu, dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan
di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tunduk kami meninggi. Ulang. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus, Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, kata-Mu. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Demikian. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang, akan perjanjian dengan hambamu, laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula, ya Tuhan?
yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu. Ingatlah celah hamba-Mu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah namanya. Amin. Ya, amin. Ya, saya lanjutin. Ini Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jera dari Tamar. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manas, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Babel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim memperanakan Asor, Asor Apa yang kue? Suaranya hilang, Pak. Apa yang kue? Putus ya sepertinya. Ya, putus ya. Saya lanjutin ya. Ayat 15-nya ya. Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Bu Nerana, Bu Sarma, Pak Pengkue yang terputus. Silakan Pak Pastor Paul. Ya, luar biasa. Firman Tuhan
baru setiap pagi. Oh iya, selalu tiap pagi. Kalau sudah baru terus bagaimana? Lakukan, saudara. Wah, waktu giliran yang lakukan ini nabrak-nabrak. Mumet. Ya kan, teorinya udah ada semua. HI itu dia, saudara. Kalau di sini itu Anda berteori saja mumet pokoknya. Jajal. Makanya saya selalu bilang apa? Uji, coba. Jangan nggak dicoba, saudara. Anda bandel sih. Nggak mati, nggak mungkin mati. Percaya saya. Udah kejeblos, udah percaya saja. Ya dicoba. Anda kudu tegel. Jangan pernah mengasihani dagingmu, saudara. Ya, serius ya. Dulu pertama kali saya sama Ana, ya, kita teriak Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Besok mau makan apa kita, setahun ya kita ngalamin ya. Besok mau makan apa kita nggak ada duitnya loh. Bener-bener tidak pegang uang serupiah pun loh, saudara. Kita ngalami 1 tahun. Bayangin dari kita berlimpah, gara-gara kita mau taat firman Tuhan, kita bertobat waktu itu dari saya yang jadi penjahat, saya jadi penjahat beneran, saya jadi penjahat ya. Kita stop, berani mati, saudara. Itu temennya Pak Harto itu, hopengnya Pak Harto itu Bu Aning, kasih suara Tuhan. Pak Paulus suruh jual semuanya. Oh, tak jual beneran, saudara. Masuk akal karena banyak waktu itu saya kan wah ngedan, saudara. Kita punya kita hidup ini semua dari pokoknya nggak jelas hidupnya udah tak karu-karuan. Jadi waktu dijual, iya Tuhan memang mau ngenolkan saya tak nolkan bener, saudara. Saya mulai pelayanan hari ini bener-bener dari nol putul tidur di lantai, saudara. Serius ya. Yang kami bangun pelayanan ini benar-benar dari mulai tidur di lantai. Udah nggak bisa, wah ngeri, saudara. Dan tidak satupun sekalipun kami minta tolong utang orang buat hidupnya kami sejak hari itu, saudara. Sejak hari itu tidak sekalipun kami minta tolong minta utang gitu sama orang. Enggak, saudara. Ya, sampai detik hari ini. 2000 itu kita jual semuanya 2015. 7 tahun. Ini sudah tahun ke-7, saudara. Tidak satu hari pun kami minta sama orang. Wah, deg-degannya minta ampun. Jangan nggak percaya saya, deg-degan. Dan yang ajaib, saudara, anak itu nggak pernah sakit, saudara. Selama 1 tahun itu anak nggak pernah. Coba bayangin kalau anak sakit gimana. Saya nggak punya BPJS waktu itu. Nggak tak bayar tuh BPJS-nya. Coba. Udah berapa bulan nggak dibayar. 3 bulan nggak dibayar aja kan juga nggak bisa klaim kan. Selama 1 tahun anak nggak pernah sakit, pilek saja enggak, batuk saja enggak, gitu aja enggak, saudara. Kami semua nggak ada yang sakit selama 1 tahun itu, coba. Tiap hari kita doanya apa? Jehovah Jireh. Wah, edan, saudara, benar-benar. Waduh, kalau ingat gitu saya nangis bahagia, saudara. Saya ngelihat anak-anak saya punya imannya luar biasa sekali. Kami nggak punya uang, anak-anak tahu kita nggak punya uang. Jadi kalau waktu, ayo Kaira, teriak Jehovah Jireh. Wah, dia sambil lompat-lompat sambil tepuk tangan, Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Dia kan suka banget ayam goreng ya. Jadi kalau Anda ketemu saya nanti tolong bawakan ayam goreng buat Kaira. Ayam goreng kampung. Karena di sini nggak ada ayam goreng kampung yang enak. Itu Pak Charles ya. Goreng kampung saya kutuk nanti jadi kodok dalam. Itu Pak Charles, saya lagi ngarep Pak Charles datang ini, saudara. Ini lagi denger dia di rumah dia gatel ambil goreng ayam dia. Itu beneran ya. Itu Kaira tuh kalau teriak beneran Jehovah Jireh ayam goreng datang, itu ayam goreng itu datang beneran, saudara. Datang beneran ayam gorengnya. Entah yang ngirim siapa. Tiap hari kami makannya ayam goreng tiap sore. Siang kita cuma makan tahu tempe. Kalau ada tahu tempe, kalau nggak ada cuma sayur kacang panjang. Anak saya dari nggak doyan sayur, nggak ada lauk. Kita cuma makan sayur siang. Tiap malam kita pasti makan ayam goreng. Ya, itu benar-benar. Oh, saudara, tidak hutang serupiah pun. Soalnya tahun sebelumnya kita ngutang malah dimarahin sama kakak saya. Wah, dan sakit hati, saudara. Kakak saya nggak jahat ya. Cuman waktu itu saya sudah begitu jahatnya, kakak saya trauma, saudara.
Kakak tahu masa-masa ya waktu itu. Kamu ini buat apa lagi nih? Wah, karena saya ngeri saudara. Wah ngeri saya, pokoknya ngeri. Nah, ini benar, minta 100.000 pun tidak dikasih. Jadi, anak ngamuk sama saya. Kan sudah dibilang kita mau hidup dengan iman. Jangan minta. Wah, anak marah sama saya, ngamuk beneran. Oh, ya udah saya bener. Wah, tiap malam kita deg-degan. Dari deg-degan, sudah tahu 1 bulan deg-degan, 6 bulan deg-degannya berkurang enggak? Berkurang. Ada tetap deg-degan, tapi pasti berkurang. Kalau 10 hari ojo-ojo untuk nemu. Jangan-jangan cuma nemu kemarin pas kebenaran ada orang lewat. Sebulan, 2 bulan, 3. Kalau 6 bulan tiap hari Anda hidupnya dengan Jehovah Jireh kayak orang Israel di padang gurun. Tiap hari mana pasti datang. Nunggu matahari terbit kan? Nggak mungkin nggak terbit kan? Loh, 6 bulan tiap hari Jehovah Jireh, ayam goreng datang, sate kambing datang ya. Jadi setiap kali pengen makan apa, mama pengen makan apa, wah kita pencet tombolnya, si miracle itu. Pak Jireh, Pak Ikut datang. Teman saya datang bawain Pak Ikut siang-siang. Itu serius ya, itu sampai kalau saya ingat itu ya, saya menangis bahagia. Tinggal apa? Gila ya, Tuhan itu kalau peliharakan itu tuh, itu bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu kita mintanya ayam, dikasihnya bengkoang. Iya kan? Itu kalau kebetulan. Lah kita mintanya ayam, gue dikasihnya goreng. Kita mintanya sate ayam, kasihnya sate ayam. Kita mintanya babi kecap, kirim babi kecap. Kita minta sate kambing, kirim sate kambing. 6 bulan bayangin saudara. Di dalam bulan-bulan berikutnya Tuhan sudah berkati kami. Jadi kita nggak tiap hari Jehovah Jireh, tapi dalam banyak hal kita doa Jehovah Jireh. Berpuasa ya 2015 saya puasa saya satu. Karena kan tetap makan sehari 3 kali saya. Ya, kita makan sehari sekali bukan kan memang kita sengaja puasa. Jadi itu untung juga ya. Kita memang tangga kami, pernikahan kami ya saudara. Jehovah Jireh, 2016 kita doa masih Jehovah Jireh saudara. Ya, di 2014 kita sudah mulai Jehovah Jireh, 2015 kita benar-benar Jehovah Jireh, 2017 kita Jehovah Jireh. Tuhan butuhkan. Kalau sampai meleset, itu Tuhan baik. Ada sesuatu. Karena waktu itu kan saya tidak tahu. Belum ngerti rema, belum tahu remanya, rema teorinya orang gereja karismatik gitu loh. Belum ngerti rema seperti hari ini saya ngerti rema. 2017 masih. Kemudian Natal 2017 kita melihat, kita tengok ke belakang. Tahun 2017 kita doa Jehovah Rohi, karena Tuhan suruh kami didorong, kapan kamu kira, wah saya bingung. Maka sepanjang 2017 kami doa Jehovah Rohi. Apa yang terjadi? Tuhan bawa kami ke Hong Kong, Tuhan bawa kami ke Thailand, penginjilan dan pelayanan, khotbah dan penginjilan. Ya, jadi saya tuh sudah, waktu itu sudah gila ya, cepat sekali ya. Cepat sekali tuh saudara pemulihan itu dari Tuhan itu. Sudah keliling ya, sudah keliling Indonesia tuh pelayanan tuh. Mana itu 2007? Jehovah Tuhan Gembala kami. Sampai 2018 kami masih Jehovah Rohi, saudara. Ya, Jehovah Rohi, benar-benar Jehovah Rohi. Dia Gembala kami. Nah, kemarin ya, Januari kita Jehovah Shammah. Tuhan hadir dalam hidup kami. Apa artinya ini semua, saudara? Artinya dia sungguh Immanuel. Sesuai yang kita butuhkan. Kata Immanuel di situ bukan namanya orang kayak Ilham, Nanik, ya, Wahyu, bukan. David. Nama Immanuel itu adalah sebuah ajaib. Banyak orang salah sangka ya, Anda ikut kelas evangelis makanya ya. Anda dijelaskan, di kelas evangelis
Immanuel itu di kelas evangelis yang pertama ya, di kelas evangelis minggu-minggu pertama. Itu bukan proper name. Kali disebut kata Immanuel, enggak disebut tulisan Immanuel. Disebutnya Allah beserta kita, tetapi tulisannya Immanuel, saudaraku. Tulisan bahasa aslinya Immanuel, cuma diterjemahkan Allah beserta kita. Jadi kata Immanuel beserta kita maksudnya. Makanya Yesus, selama Yesus jalan, dia menyembuhkan orang sakit, bikin mujizat, dia lakukan banyak perkara-perkara aja. Kemudian Allah sungguh masih beserta dengan umat. Nah, hari ini Anda merasa ditinggal nggak sama Tuhan? Praktek. Anda nggak mau praktek, makanya kan kelas 0 terus, TK terus. Anda maunya minta terus. Akhirnya kan Anda jadi ini kan, ya maaf ya, jadi pecundang. Praktek. Tapi iman saya nggak seperti, bullshit, itu kebanyakan alasan. Keputusan doang. Ya tapi kalau keputusanmu maunya begitu, ya terserah. Ya. Oh ini Pak Paul ini memang orang pilihan Tuhan. Malah disebutkan di dalam Yakobus 5, orang biasa seperti kita. Jangan membanding-bandingkan. Kalau orang Islam kan nabinya kan dianggap lebih hebat, kitanya umat. Wah, nabinya itu hebat sekali. Wah, itu nabi beda sama kita. Salah, saudara. Salah. Di dalam kekristenan, nabi itu sama dengan Anda, sama dengan saya. Bedanya, nabi itu memutuskan untuk, iya Tuhan, aku mau ikut. Anda memutuskan untuk jadi kutu kupret. Anda memutuskan, iya Tuhan, ya maka hak keimaman itu ada pada Anda. Hak kenabian itu ada pada Anda. Hak kerasulan itu ada pada Anda. Hak orang yang diurapi itu ada pada Anda. Hanya sebuah keputusan. Ya, aku mau ikut. Jadi Anda mungkin menerapkan meleset. Meleset, bisa meleset. Sampai Anda terbiasa dicocok. Aduh, harusnya bagaimana sih kayaknya kok enggak gini nih, kok meleset lagi nih. Dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Saya puluhan kali, saudara. Sampai saya mengerti kata Jehovah Jireh, saya sampai mengerti kata Jehovah Rohi, sampai saya ngerti Jehovah Syama. Di dalam penyertaan Tuhan. Penting Anda mengerti. Masalahnya, Anda tahu teorinya Tuhan beserta, tapi Tuhan tidak beserta. Anda tahu Tuhan beserta, tetapi Anda tidak merasakan penyertaan Tuhan. Hanya buat ngadem-ngademin kuping aja biar enak. Makanya kan semua firman Tuhan di sini kan keras sekali karena Anda ini orang Kristen yang bandel-bandel, udah puluhan tahun jadi Kristen, tetapi Anda tidak mengalami apakah itu penyertaan Tuhan, apakah itu Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, Jehovah Syama. Anda nggak ngalamin, bandel. Nah, Anda tidak merasakan ketika Yesus yang melakukan banyak perkara, lalu Anda berkata, sungguh dia Immanuel. Sungguh Allah menyertai kita. Ya, bandel Anda hanya sebuah keputusan. Ya kan? Jalanin. Nah, ini ada yang ngomong nih, Esther Sinso, bagus. Karena Kristennya agamawi. Ya, karena kayak kemarin tuh ya, tadi malam itu ya, ribut sama saya ngamuk-ngamuk. Tak bilangin itu tukang sampah, bukan gambar Yesus, ngawur kamu. Nah itu loh. Karena kamu lihat gambar-gambar itu gambar Yesus, itu gambar apa? Gambar Yesus. Asal janji orang gondrong, kumisan, jenggotan dibilang Yesus.
Itu nanti siapa Ibnu Kalam pun disebut apa? Ibnu Kalam ya benar ya. Disebut Yesus lagi. Nanti hari Minggu kita cerita ya. Nah, nanti malam ada Pak Jeda Toping membahas poligami dan Pancasila. Ya, jadi Anda harus mengalami Tuhan sendiri, jangan berteori doang. Aduh, Kristen Anda itu udah puluhan tahun tapi agamawi. Goblok bener kita ya. Dan itu saudara tahu bagaimana caranya keputusan itu benar apa cuma dapat kebetulan doang. Jangan takut. Anda nyobanya hanya setahun. Babak belurnya untuk seluruh sisa hidup Anda. Tahun saja. Nikmatnya seluruh sisa hidup Anda. Serius. Saudara tahu masalah-masalah saya yang gila-gilaan itu, tiba-tiba, saya sampai bingung. Nggak ditengking-tengking, nggak diapa-apain, hilang. Ternyata benar. Habis kita praktek, satu ayat demi ayat kita praktekkan, makanya itu penting ya. Tuhan tidak satupun hanya gugur. Coba. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dengar dan melakukan. Oh, itu enggak main-main, saudara. Nanti Anda akan benar-benar melihat Immanuel dalam hidupmu. Harus tegel. Jadi, katanya ada stuck, ada halangan dalam proyekmu, ada halangan di dalam pekerjaanmu. Waduh, ini pekerjaan baik. Diam, tenang. Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, jadi. Aduan nih, saudara. Wah, ini rugi. Berkenan jadi, enggak berkenan ya sudah. Waduh, taruhannya besar. Oh iya, kemarin ada yang tuh ya, masalah dia punya kasus tanah. Saya bilang, kamu harus berani. Kalau nanti kamu ngulangin lagi, iya, saya nggak nyampe ke sana. Salah kamu. Saya pernah ngurusin maklar kasus tanah soalnya, saudara. Saya pernah jadi Markus maklar kasus ya, kasus tanah. Jadi saya ngerti. Saya kasih tahu 3 cara ya. Cara Tuhan, cara mafia, sama cara kita. Cara ajarin. Jalur yang benar, maksudnya jalur yang benar, ya. Jalur yang benar pasti gagal. Jalur mafia. Oh pasti benar, tapi jalur mafia. Anda akan ngulangin lagi nanti besok-besok lagi. Ketiga, cara Tuhan. Ini nanti Anda nanti hebat nanti kalau yang cara Tuhan ini. Ini cara yang ketiga. Aduh. Nah, itu dia. Karena nggak mau latihan dari kecil-kecil. Saudara tahu ketika Abraham, Ibrani 11 dikatakan, karena iman, Abraham itu mengorbankan Ishak kan, karena ia tahu Allah orang yang sudah mati. Di zaman itu belum pernah ada kebangkitan orang mati. Belum pernah ada satu pun disebutkan ada kebangkitan orang mati di zaman itu, saudara. Dari zamannya Adam sampai zamannya Abraham. Belum ada satupun orang mati bangkit. Nabi manapun, cerita dongeng manapun, nggak ada, saudara. Dari mana Abraham tahu itu? Oh, dia ngalamin waktu dia usir Ismail. Anda tahu Ismail dan Hagar diusir ke padang gurun cuma dibawahi 10 liter air. Satu kirbat itu paling banyak 10 liter. Ada yang bilang 8 liter. Setengah botol galon aqua itu loh, saudara. Dan dibawakan roti. Dan dia jalan 400 km ke padang gurun Paran. Lewat padang gurun Berseba. Saudara tahu artinya disuruh mati, saudara. Padang gurun Berseba. 200 kilo kurang lebih. Jalan. Bukan Tegal Semarang, 200 kilo, saudara. Yang banyak pohonnya, banyak sungai, bisa makan kersen, bisa makan duku, bisa makan rambutan. Wah, bukan duren. Aduh.
kulitmu tuh bisa, kulit kakinya itu bisa lepas, matamu bisa buta jalan itu, kena pantulan sinarnya di padang gurun. 200 kilo jalan, saudara. Disuruh mati, saudara. Tapi malaikat Tuhan menolong mereka kan. Dan tiba-tiba Abraham tahu, weh, itu gundikmu si urip, masih hidup itu gundikmu itu si Hagar. Wah, nggak mungkin. Oh ya saya lihat, masih hidup itu Ismail sama Hagar. Makanya Abraham tahu Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, pasti sudah mati. Dan memang Alkitab nulis, mereka itu sudah sekarat. Alkitab tulis mereka sudah sekarat, saudara. Kalau bukan karena malaikat, makanya Abraham tahu kalau Tuhan suruh, ya, dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Lah Anda dari nol nggak ada apa-apa, tiba-tiba Anda mau ngalamin orang mati bangkit. Jangan, kayak saya pun proses dulu. Ada mujizat-mujizat kecil dalam hidup. Ya, ada penyertaan-penyertaan Tuhan yang cekeremi, yang bikin cekeremi, tapi terus Anda coba lagi, akhirnya gede. Ya, seperti orang fitness, nggak mungkin Anda, ya, ini kayak Pak Gindo mau fitness, tiba-tiba langsung ngangkat 100 kilo. Wah, mencret, saudara. Hal yang mustahil. Saya saja berhenti fitness sudah bertahun-tahun. Kalau mau fitness lagi, saya ngangkatnya udah 10 kilo dulu, saudara, kanan kiri. 10 kilo, masih harus. Walaupun saya kuat 30-30, tetapi tetap harus 10 kilo dulu. Mencret sudah langsung 30-30. Padahal saya terakhir sudah 40-40, ya kan? Tapi tetap kalau mau ngulang, saya mulai push up lagi tetap harus mulai dulu. 20 dulu, 30. Siapa lagi mulai 10-10 lagi. Karena kelamaan berhenti. Mampus, saudara. Dan imanmu juga harus begitu. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani, ya, itu tuh sungguh memberikan keuntungan besar buatmu, memberikan manfaat yang besar. Itu latihan iman. Anda kudu praktek yang namanya Immanuel, Allah beserta. Anda sudah puluhan jadi Kristen, tanya namanya Immanuel, oh itu toko buku ya, Gundul Peang. Ditanya Immanuel, toko buku. Loh, Anda ngalamin nggak Immanuel? Wah, teori doang. Ya, wah, pokoknya ngeri ya. Hari-hari ini pengurus-pengurus yayasan ini lagi benar-benar mengalami Immanuel ini. Mengalami Immanuel. Difitnah, dicerca, disalahpahami, disikat. Ya itulah Anda kudu ngalamin. Ya, gimana lagi, memang itulah kita. Itulah kita loh. Kalau kan Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau gurunya saja disalib, apalagi muridnya. Anda belajar dari saya, wong saya jadi fitnah, apalagi Anda. Emang Anda siapa nggak mau difitnah? Rasain lu. Saya jadi fitnah, Anda kok nggak mau difitnah? Enak aja lu. Pahami di apa ya, harus terima. Aduh. Anda alami Tuhan ya. Anda yang di sini semua alami Tuhan. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Tapi jangan 5 tahun yang kecil-kecil. Oh, iman saya pokoknya ini saja Pak. Oh, saya punya uang buat ke gereja. Buat naik angkot ke gereja. Itu iman saya selama 5 tahun. Gundul Peang. Sana dong. Saya tidak mau hutang buat cari makan. Saya tidak mau hutang buat sekolah. Tambah lagi. Terakhir. Saya benar-benar punya iman. Saya mau memberi. Lakukan. Wah, tiba-tiba tengah jalan koles, waduh, udah komitmen, berhenti. Jangan dipaksa mindset nanti Anda. Kayak orang fitnessan. Orang fitness itu tengah jalan gelubrak. Artinya hatimu lagi pas nggak tulus hari itu. Di minggu-minggu, di bulan-bulan itu hatimu lagi nggak bener. Mungkin Anda kebanyakan nonton bokep. Oh, bisa jadi, saudara. Berhenti dulu. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang, atau Anda mungkin nangkepnya salah. Tapi terus intens setahun, saudara. Setahun. Lalu Anda mulai kayak orang belajar sepeda. Udah mulai kayak saya pun
Ini saya nggak berani ngebut, walaupun saya di Indonesia dulu bisa lari 150, 160, kalau di tol, di sini saya tetap nggak berani. Saya mesti penyesuaian dulu karena saya sudah 4 tahun nggak setir mobil. Mesti penyesuaian pelan-pelan. Ya kan, pokoknya Anda kalau tak setir mesti ngantuk, soalnya pelan-pelan saya naik mobilnya. Mesti ngantuk, tak setir ini Pak Hamid, tak setir saya mesti tidur. Baru jalan sebentar, sejam pasti tidur. Semua tak setir saya mesti tidur. Iya, karena saya jalannya pelan-pelan, karena penyesuaian. Nah, nanti kalau sudah feelingnya sudah jalan semua, baru semua harus begitu. Cuman jangan kelamaan. Nah, kelamaan Anda itu ya itu tadi terus ya lakukan. Nanti Anda tahu apakah itu Immanuel dalam hidupmu, sehingga kita bilang Immanuel. Sekarang saya kalau tengok ke belakang saya bilang sungguh Immanuel, Tuhan beserta kami. Ya, dari mulai kami bilang Jehovah Jireh sampai hari ini kita bilang Jehovah Shammah. Kita nengok bulan Januari kemarin ya. Gila sungguh Jehovah Shammah dalam hidup kami. Kita nengok ya bulan Januari, jangan kan berbulan kemarin saja. Kita cuma tengok ya. Kita sudah unbi. Saudara tahu unbi ini ngurusnya sulit sekali, saudara. Tidak gampang. Banyak gereja Indonesia yang ada di Belanda ini ilegal. Ya, apalagi mau unbi. Wah, sulit, saudara. Ya, 1-2 ada yang sudah unbi karena dia biasanya orang Belanda asli. Ya, artinya dia lahir di Belanda maksudnya, atau dia memang dari ngerti hukum-hukumnya Belanda. Dan dia pakai notaris, pakai lawyer segala macam bisa. Oh, saya nggak perlu pakai notaris, nggak perlu pakai lawyer. Ya, Tuhan kirim Pak Yusuf itu bengkel tentara kopengnya Pak itu cuma ngurusin saudara 1 bulan aja sudah perlu pakai lawyer. Tuhan kirim ini orang itu Tuhan kirim aneh-aneh. Saya cuma tengok bulan kemarin saya cuma bilang sungguh Jehovah Shammah dalam hidup kami. Dan prosesnya setahun deg-degan, kayak jantungnya mau lepas saudara. Itu kalau Pak Harto itu pasang ring lagi itu. Deg-degannya minta ampun, sungguh deg-degannya minta ampun. Percaya saya, sungguh jantung benar-benar mau lepas tiap malam, kayak mau mati saudara. Sampai putus besok anakku makan apa nih? Kan anak mesti sarapan saudara. Anak kan mesti makan siang, kan mesti makan malam. Ini anak masih masa pertumbuhan, anak kayak si Miracle umur berapa tuh? Ya umur 3-4 tahun waktu itu. Wise itu masih SMA. Coba saudara. Sampai saya bilang, kita jangan ke salonnya, tak potong sendiri dulu, saya latih apa? Tak gundul saudara. Si Wesley sama saya kita potong gundul plontos saudara, bener-bener itu kayak gambarnya Om Dika itu, persis gitu, gundul plontos itu. Supaya ngirit. Bener-bener kita enggak mau keluar uang. Kita baru potong rambut, baru mulai manjangin rambut itu 2017 kita manjangin rambut saudara. 2017. Lihat ya, Tuhan baik ya. Saya pelayanan masih gundul pontos, saya keliling Indonesia itu masih gundul pontos saudara. Ya. Yuk alami Tuhan. Ya, Immanuel, praktek. Deg-degan banget. Waduh, pokoknya untung Pak Harto sudah lewat masa-masa deg-degannya Pak Harto. Kalau enggak pasang ring lagi nanti Pak Harto puyeng nanti. Tuhan Yesus baik ya. Oke, selamat deg-degan. Silakan Pak Awi.